Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Anggun Safa Rahmadani dengan NIM 022310002. Saya Siti Aisyah dengan NIM 02319. Saya Via Klesiana Sinaga dengan NIM 022310818. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu menghitung integral dari 0 sampai V per 4 X kuadrat sin X menggunakan aturan Simpson dengan N sama dengan 2. Jadi diketahui rumus aturan Simpson itu S A, B sama dengan H per 3 FA ditambah 4 dikali Fx1 ditambah Fb. Dengan A dan B itu adalah batas bawah dan atas integral. H sama dengan B dikurang A per N itu adalah panjang langkah. Dan X1 sama dengan A plus H. Kemudian kita masukkan nilai dari A. Nilai A-nya itu sama dengan 0, B-nya sama dengan V per 4, N-nya sama dengan 2, H-nya sama dengan B dikurang A per N. Jadi nilai B-nya itu V per 4, A-nya itu 0, dan N-nya itu 2, sehingga hasilnya menjadi V per 8. Nah, kita menggunakan fungsi fx sama dengan x kuadrat sin x untuk mencari fx0 dan fx1. Nah, diketahui x0 itu sama dengan A, sehingga x0 itu nilainya 0. Kemudian x1 sama dengan A plus H, sehingga nilai x1 sama dengan V per 8. Nah, x2-nya sama dengan B, sehingga x2-nya nilainya V per 4. Kemudian kita evaluasi titiknya. Didapat fx0 sama dengan f0 sama dengan 0 kuadrat dikali sin 0 itu hasilnya 0. Lalu fx1 sama dengan f pi per 8 sama dengan pi per 8 kuadrat dikali sin pi per 8. Kemudian fx2 sama dengan f pi per 4 sama dengan pi per 4 kuadrat dikali sin pi per 4. Nah, setelah itu kita substitusi ke rumus aturan Simpson. Masukkan S 0, V per 4 sama dengan H per 3 Fx0 ditambah 4 dikali Fx1 ditambah Fx2 dengan nilai H-nya itu V per 8. Kemudian diketahui Fx0-nya tadi nilainya itu 0, fx1-nya itu nilainya 0,0590 dan fx2-nya itu 0,4362. Kemudian kita substitusikan dengan nilai H-nya, didapat S 0,V per 4 sama dengan H per 3 fx0 ditambah 4 dikali fx1 ditambah fx2 sehingga didapat S 0,V per 4 sama dengan nilai H-nya V per 8 dibagi 3, fx0-nya 0 ditambah 4 dikali fx1-nya 0,0590 ditambah fx2-nya 0,4362 sehingga didapat hasilnya S 0,V per 4 sama dengan 0,08080. Sehingga hasil aproksimasi dari integral 0 hingga V per 4 X kuadrat sin X dx diperoleh 0,0880. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan di nomor 2 tentang metode Euler. Gunakan metode Euler untuk mendekati solusi dari setiap masalah nilai awal berikut. Diketahui, Y aksen sama dengan 1 plus T per 1 plus Y, di mana T mulai dari 1 hingga 1. Diketahui juga Y1 sama dengan 2, dengan H sama dengan 0,5. Selanjutnya di sini ada rumus metode Euler yaitu YTI plus 1 sama dengan YTI plus H dikali FTI, YTI plus H kuadrat per 2 dikali turunan kedua dari Y. Kita akan mulai dari literasi pertama. Pertama kita akan menghitung T1, di mana T1 sama dengan T0 plus H sama dengan 1 plus 0,5 sama dengan 1,5.
Kemudian kita akan menghitung nilai dari FT0, Y0. Kita akan menghitung FTY0, Y0 dengan menggunakan fungsi yang sudah diketahui. Maka F1,2 sama dengan 1 plus 1 per 2 plus 1 sama dengan 2 per 3. Kemudian kita akan menghitung turunan kedua dari YT0. Turunan kedua dari Y1 sama dengan 1 per 1 plus 2 dikurang 1 plus 1 kuadrat per 1 plus 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 3 dikurangi 4 per 27 sama dengan 9,9 per 27 dikurang 4 per 27 sama dengan 5 per 27. Maka turunan dari keturunan kedua YT0 sama dengan 5 per 27. Selanjutnya, kita akan mensubstitusi nilai-nilai yang sudah kita dapat ke rumus metode Euler. Maka, Y1 sama dengan Y0 plus H dikali F T0, Y0 plus H kuadrat per 2 dikali turunan kedua daripada YT0 sama dengan 2 plus 0,5 dikali 2 per 3 plus 0,5 kuadrat per 2 dikali 5 per 27 sama dengan 2 plus 1 per 3 plus 0,25 per 3 dikali 5 per 27. Maka didapatkan hasil 2 plus 1 per 3 plus 0,625 per 27. Didapatkan sekitar 2,3333 plus 0,0231. Maka nilai daripada Y1 sekitar 2,3564. Selanjutnya, kita akan memulai ke literasi kedua, yang dimana kita akan menghitung T2 sama dengan T1 plus H, yang dimana T1 adalah 1,5 dan hanya 0,5. Maka hasil dari T2 sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari FT1, Y1 dengan menggunakan fungsi FTE Ft, Y sama dengan 1 plus T per 1 plus Y. Maka kita akan menggunakan T1 yang sudah kita dapatkan yaitu 1,5 dan Y1 2,3564. Maka kita akan mensubstitusi nilai tersebut kepada fungsi sebelumnya sama dengan 1 plus 1,5 per 1 plus 2,3564 sama dengan 2,5 per 3,3564. Maka didapatkan hasil dari F1,5, 2,3564 sekitar 0,7448. Selanjutnya, kita akan menghitung turunan kedua dari YT, Y. Maka rumus turunan keduanya itu adalah turunan kedua dari T, Y sama dengan 1 per 1 plus Y dikurangi 1 plus T kuadrat per 1 plus Y pangkat 3. Maka kita akan substitusi kepada rumusnya berarti sama dengan 1 per 1 plus 2,3564 dikurang 1 plus 1,5 pangkat 2 per 1 plus 2,3564 pangkat 3 sama dengan 1 per 3,3564 dikurang 2,5 kuadrat per 3,3564 pangkat 3. Maka didapatkan hasilnya sekitar 0,2980 dikurangi 6,25 per 37,8113 sama dengan 0,2980 dikurangi 0,1653. Maka didapatkan turunan keduanya yaitu 0,1327. Selanjutnya kita akan substitusi nilai tersebut kepada Y2. Y2 sama dengan Y1 plus H dikali F T1, Y1 plus H kuadrat per 2 dikali turunan kedua Y T1, Y1. Maka sama dengan 2,3564 plus 0,5 dikali 7
dikali 0,7448 plus 0,5 kuadrat per 2 dikali 0,1327 sama dengan 2,3564 plus 0,3724 plus 0,5 per 2 dikali 0,1327 sama dengan 2,3564 plus 0,3724 plus 0,0166. Maka didapatkan hasil Y2 itu sekitar 2,7454. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal ketiga yang dimana gunakan metode Euler termodifikasi untuk memperkirakan solusi bagi masing-masing masalah ini awal berikut, lalu bandingkan hasil dengan nilai sebenarnya. Yang dimana kami dapat di soal bagian C, yang dimana Y aksen sama dengan min Y ditambah TY pangkat 1 per 2, 2 kurang dari T, kurang dari sama dengan T, T kurang dari sama dengan 3. Y, Y, Y terhadap 2 sama dengan 2, dengan H sama dengan 0,25. Solusi sebenarnya yaitu Y terhadap T sama dengan T dikurang 2 ditambah akar 2 pangkat min T per 2 pangkat 2. Nah, di sini kami menggunakan MATLAB yang dimana codingannya sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada fungsi terhadap F, terhadap T, dan Y, T, Y, yang dimana F sama dengan add T, Y, min Y, plus T dikali akar Y. Nah, kenapa di sini kita pakai add? Nah, karena add ini merupakan fungsi anonim yang dimana fungsi anonim ini membuat fungsi cepat tanpa perlu file terpisah. Nah, kenapa tanpa perlu file terpisah? Karena di sini sudah terdapat F, maka dari itu kita membutuhkan fungsi anonim di dalam sini. Jadi si F-nya ini tidak akan terlihat atau fungsi anonim seperti itu. Kemudian di sini ada parameter awal yang dimana isinya itu T0, Y0, H, dan T final. Yang dimana T0 itu merupakan nilai awal T, T0 adalah sama dengan 2, Y0 merupakan nilai awal Y, yang dimana nilai awal Y itu yaitu 2. Terus kemudian ada H, H merupakan langkah yang dimana nilai dari langkah tersebut merupakan 0,25. Yang kemudian di sini ada T final. T final merupakan batas akhir T. Yang awalnya tadi nilai awal T, sekarang T final merupakan batas akhir T yang didapat dengan nilai sebesar 3. Kemudian di sini ada hitung jumlah langkah yang dimana n step sama dengan T final dikurang T0 per H. Yang dimana T final itu 3 dan dikurang T0 itu 2, berarti 3 dikurang 2 per H itu 0,25. Didapat nilai untuk n step atau nilai langkahnya. Kemudian di sini ada inisialisasi array untuk hasil yang dimana terdiri dari T values, Y values, dan Y values 1. Yang pertama di sini ada T values yang dimana T values sama dengan T0 hingga H hingga T final yang dimana dalam waktu T. Nah, T values sendiri ini merupakan T0 menuju H menuju T final. T0 sendiri kan 2 tadi. Nah, untuk T finalnya sendiri 3. Hanya itu 0,25. Jadi, untuk menuju T0 2 menuju T final 3 membutuhkan langkah sebanyak 0,25. Jadi, terdapat 5 langkah. Jadi, 2 menuju 3 dengan langkah 0,25 terdiri dari 2, 2,25, 2,50, 2,75 dan 3. Jadi untuk nilai T value sendiri ada 5 langkah. Kemudian di sini ada Y values. Y values sama dengan zeros size terhadap T values yang dimana Y values ini merupakan solusi Y. Jadi bisa kita lihat Y values ini sama dengan zeros, tapi Y values ini terhadap T values.
yang dimana T value sendiri terdapat 5 langkah. Berarti otomatis Y values juga ada 5 langkah. Tapi Y value sendiri dengan nilai 0 atau dengan nilai 0. Berarti di dalam 5 langkah Y values ini terdapat 5 0. Seperti itu. Kemudian ada Y value 1 sama dengan 0 yang dimana sama dengan Y0 yang dimana Y values merupakan nilai awal Y. Tadi nilai awal Y yang di atas merupakan 2, maka dari itu Y value 1 sama dengan Y0, berarti Y0 sama dengan 2. Jadi nilai Y value 1 merupakan angka 2. Kemudian di sini ada modified Euler method, yang dimana ada for I sama dengan 1 menuju n step, yang dimana for I sendiri, for I dikurang for I sama dengan 1 menuju n step merupakan perulangan yang dilakukan sebanyak n step atau jumlah langkahnya. Kemudian ada T sama dengan T values I, yang dimana T ini merupakan nilai dari T values yang di atas, yang ini. Nah, kemudian di sini ada Y sama dengan Y values terhadap I, yang dimana Y sendiri itu merupakan nilai dari Y values terhadap I, berarti nilai dari Y values yang ini, sorry. Kemudian di sini ada F current. Kemudian di sini ada langkah prediksi, yang dimana terdiri dari F current dan Y predict, yang dimana F current sama dengan F terhadap T, Y. Jadi F current ini merupakan fungsi F terhadap T, Y, yang dimana fungsinya itu seperti yang di atas ini. Min Y ditambah T dikali akar Y. Berarti F current sendiri merupakan fungsi dari persamaan diferensial. Kemudian di sini ada Y predict. Y predict sama dengan Y ditambah H dikali F current, yang dimana Y predict sendiri ini merupakan menggunakan metode Euler standar, yang dimana metode Euler standar itu dengan rumus Y ditambah H dikali F current. F current itu nilai dari F current yang di atas ini. Kemudian di sini ada Tnex. Tnex itu sama dengan kemudian di sini ada langkah koreksi, yang dimana ada Tnex, F predict, dan Y corrected, yang dimana Tnex ini sama dengan T plus H. Di sini Tnex berarti T itu merupakan waktu, next itu merupakan selanjutnya, yang dimana berarti untuk mencari nilai waktu selanjutnya atau nilai waktu berikutnya dengan rumus T ditambah H. Terus di sini ada F predict. F predict merupakan F predict sama dengan fungsi terhadap Tnex dan Y predict, yang dimana nilai Tnex ini dimasukin ke fungsi F predict sini, kemudian nilai Y predict dimasukkan ke dalam fungsi F predict juga, didapat nilai F predict. Kemudian di sini ada Y corrected. Y corrected sama dengan Y plus H per 2 dikali F current plus F predict, yang dimana untuk Y corrected sendiri ini merupakan koreksi solusi Y menggunakan rata-rata gradien pada titik T, Y dan TI plus 1 dan Y predict. Dengan rumusnya yaitu Y ditambah H per 2 dikali F current plus F predict. Nah, di sini ada simpan nilai koreksi, yang dimana Y values I plus 1 sama dengan Y corrected. Kan di sini ada nilai koreksi, sedangkan di langkah atasnya itu merupakan Y corrected atau Y koreksi. Maka dari itu Y values sama dengan I plus 1 sama dengan Y corrected atau Y koreksi, nilai dari Y corrected tersebut, karena di sini disuruhnya simpan nilai koreksi. Kemudian di sini ada N. N itu kegunaannya untuk menyimpan langkah di atas atau data di atas yang udah kita masukin, lalu kita stop atau kita simpan. Kemudian kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu tampilkan hasil. Yang dimana ditampilkan hasil ini terdapat disk,
modified Euler method result. Nah, di sini this ini gunanya untuk memunculkan di command window, di command window sini. Ini command window. Nah, di sini kan ketentuannya this modified Euler method result. Nah, maka dari itu ketika di run akan muncul tulisan modified Euler method result di command window. Nah, gunanya this itu untuk memunculkan apa yang kita inginkan di dalam command window ketika kita run. Terus ke selanjutnya ada this step T Y corrected, di mana berarti yang akan dimunculkan di command window itu step T, T, dan Y corrected. Nah, ketika kita run akan muncul step T dan Y corrected. Kemudian di sini ada for I sama dengan 1 menuju length T values. Nah, yang di mana for I sama dengan 1 menuju length T values ini merupakan perulangan dimulai dari I sama dengan 1 hingga panjang array T values. Nah, kemudian di sini ada length T values. Length T values itu memberikan ini. Length T values ini merupakan memberikan jumlah elemen dalam array T values atau banyak nilai waktu terhadap T-nya. Kemudian di sini ada fprint. Fprint itu kegunaannya untuk memunculkan kolom, untuk memunculkan format ke dalam command window. Kemudian di dalam fprint sendiri, di dalam format yang akan kita munculkan di dalam command window itu terdapat persen 3D, persen 5,2F, persen 10,4F per N, ada I dikurang 1, T values I, dan Y values I. Nah, yang akan muncul di command window di fprintf itu merupakan ini. Nah, apa sih persen 3D ini? Persen 3D ini eh, merupakan bilangan bulat atau integer dengan lebar 3 karakter untuk untuk di dalam kolom step. Jadi ini 3D ini untuk menampilkan nilai bilangan bulat atau nilai integernya. Nih, kan di bagian step ini terdapat 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 ini merupakan bilangan bulat atau bilangan integer. Jadi, persen 3D ini merupakan nilai dari ini yang di dalam kolom step. Kemudian ada persen 5,2F. Persen 5,2F ini merupakan untuk menampilkan angka desimal dengan lebar 5 karakter dan 2 angka desimal di dalam kolom T, kolom T ini. Nah, jadi persen 5,2F ini yang terdiri dari 2, 2,25, 2,50, 2,75, dan 3. Nah, kan tadi persen 5,2F ini merupakan 2 angka desimal. 2 angka desimal ini kan berarti 2 angka di belakang koma. Berarti ini 5,2F. Nah, terus di sini ada persen 10,4F per N, yang dimana 10,4F per N ini merupakan eh, angka desimal dengan lebar 10 karakter dan 4 angka desimal yang dimasukkan ke dalam kolom Y corrected. Nah, terdapat 2,0000, 2,2455, 2,5672, 2,9692, 3,4566. Nah, terdapat 4 koma di belakang koma. Terus selanjutnya ada I-1. I-1 yang dimana I-1 ini eh, merupakan untuk menampilkan langkah atau step karena step yang dimulai dari 0 karena iterasi I sendiri itu sama dengan 0. Jadi
iterasi I sendiri itu sama dengan 1. Jadi iterasi itu untuk mencerminkan langkah pertama. Kemudian di sini ada T values I. T values I ini merupakan nilai dari T values. Kemudian Y values ini merupakan nilai dari Y values I. Kemudian di sini ada N, penjelasannya seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada plot hasil. Plot hasil ini yang pertama ada figur. Figur ini untuk menampilkan figur yang ini. Kemudian ada plot T values, Y values, strip bintang, line white, dan 2,5. Yang dimana plot ini merupakan gambar grafik, gambar gambar yang akan di run. Terus T values-nya ini nilai dari T values yang di bagian ini. Kemudian Y values itu nilai dari Y values yang di bagian atas. Kemudian ada strip bintang ini gunanya untuk menandai titik-titik yang ini, yang bulat-bulat ini. Kemudian di sini ada line white, ini merupakan garis yang menghubungkan antara titik-titik-titik. Nah, kemudian di sini ada 2,5 itu untuk mengatur ketebalan garisnya. Kemudian di sini ada X label terhadap T. X label itu merupakan grafik 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 bagian X-nya. Tapi dinamakan dengan T ini kan. Kemudian di sini ada Y label yang dimana grafik Y dinamakan dengan Y terhadap T. Kemudian di sini ada title modified Euler method. Title ini merupakan judul yang dimana akan ditampilkan judul modified Euler method yang seperti di atas ini. Kemudian di sini ada grid-nya. Grid-nya itu on. Nah, grid itu merupakan yang kotak-kotak di dalam ini, di dalam titik ini, di dalam grafik ini. Ketika dia di-on-kan, maka grid-nya akan muncul. Tapi ketika dia di-off-kan, maka grid-nya akan off, akan menghilang. Coba kita akan off-kan. Misalkan kita off, terus line weight-nya kita ubah menjadi 1, terus ininya kita ubah eh, menjadi apa namanya? Batasnya. Terus kita coba run. Nih, ketika kita run, maka grid-nya akan menghilang dan line weight-nya akan mengecil menjadi 1,5 dan untuk menandai batasnya itu akan berubah ketika kita ubah. Jadi untuk nomor 3 seperti itu saja. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.